selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya ya di mata kuliah statistik dengan topik uji korelasi dan asosiasi pada jenis data ordinal. Oke, jadi kali ini kita akan membahas untuk jenis hipotesis ya dan korelatif pada skala data ordinal, yaitu Mann-Whitney ya, Kruskal-Wallis, Wilcoxon dan Friedman. Jadi uji-uji ini adalah uji yang digunakan ketika data numerik di atas yaitu tidak normal atau memang ingin melakukan uji Mann-Whitney atau uji langsung kategorik gitu ya. Jadi seperti halnya uji independen, jadi uji Mann-Whitney juga digunakan oleh para peneliti dalam rangka untuk mengetahui ya ada tidaknya perbedaan rata-rata data dua sampel yang tidak berpasangan. Dalam uji beda ini, sampel yang digunakan tidak harus sama jumlahnya. Sementara itu, perbedaan yang mendasar adalah kalau dia t-test atau tidak berpasangan gitu ya, atau berpasangan, dia harus melalui uji normalitas atau harus berdistribusi normal. Oke. Nanti kita akan banyak bahas di prakteknya gitu ya. Kemudian sama juga berlaku juga untuk yang Kruskal-Wallis, kemudian Wilcoxon dan Friedman. Bagaimana caranya kita membedakan mana yang masuk atau mana yang ingin kita teliti ya? Kita lihat dari jenisnya. Apakah dia berpasangan atau dia tidak berpasangan? Apabila datanya tidak berpasangan, maka kita menggunakan Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Apabila datanya berpasangan, maka kita menggunakan Wilcoxon dan Friedman. Apabila datanya dua kelompok, maka menggunakan Mann-Whitney, dan apabila lebih dari dua kelompok, kita menggunakan Kruskal-Wallis. Begitu juga sebagainya. Apabila dua kelompok pada yang berdata berpasangan gitu ya, atau komparatif, kita menggunakan Wilcoxon, dan apabila lebih dari dua kelompok, kita menggunakan Friedman. Contoh kasusnya seperti ini. Ini untuk Mann-Whitney. Ya, jadi Mann-Whitney kita bisa baca. Terdapat perbedaan rata body mass index antara kelompok ekonomi rendah dan kelompok ekonomi tinggi. Jadi di sini ada dua kelompok. Kita bisa lihat tabelnya gitu ya. Ada dua kelompok ya, dua kelompok. Kemudian dia tidak berpasangan ya. Jadi tidak ada pre dan post. Artinya tidak berpasangan itu pengukurannya tidak dilakukan dalam variabel yang sama berulang kali. Nah, itu. Jadi di sini hanya ingin melihat perbedaan rata body mass index antara kelompok ekonomi rendah dan kelompok ekonomi tinggi. Nanti kita akan coba ya di prakteknya. Kemudian kalau Wilcoxon adalah dia contoh kasusnya ya, apakah terdapat perbedaan rata skor pengetahuan ibu-ibu tentang gizi sebelum dan setelah penyuluhan. Nah, di sini didapatkan bahwa kelompok ini ya diukur sebelum dan sesudah, berarti termasuk ke dalam yang ini ya, Wilcoxon ya, dua kelompok dan berpasangan. Nah, itu ya, jadi termasuk ke dalam dua kelompok berpasangan karena diukur sebelum dan sesudah. Oke. Kemudian ini kalau yang Kruskal-Wallis contohnya adalah seperti ini kasusnya. Apakah ada perbedaan jumlah rokok yang dihisap dalam 1 bulan pada kelompok prima dengan mortalitas sperma buruk, sedang, dan baik? Nah, ada berapa kelompok? Ya, silakan nanti coba dijawab ya, ada berapa kelompok, kemudian berpasangan atau tidak, silakan dijawab. Nanti kita akan bahas di prakteknya. Oke, kemudian apakah syarat uji one way ANOVA? Jadi one way ANOVA bisa kita ambil apabila datanya memiliki sebaran normal ya, berdistribusi normal. Kalau tidak, maka kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, langsung ya kita bisa lihat ujinya. Apabila dia tidak normal, berarti kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke, ini adalah contoh interpretasi uji normal pada Kruskal-Wallis ya, atau pada tes awalnya. Kita bisa lihat bahwa
Data untuk kelompok motilitas buruk dan sedang mempunyai sebaran yang tidak normal karena mempunyai nilai P 0,01 atau P kurang dari 0,05. Sedangkan untuk motilitas baik mempunyai sebaran yang normal karena mempunyai nilai P 0,098 atau P lebih besar dari 0,05. Maka karena ada dua yang tidak berdistribusi normal dan satu berdistribusi normal, kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis, di mana dia peroleh nilai P 0,00, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa paling tidak terdapat perbedaan jumlah rokok yang dihisap tiap bulan antar dua kelompok. Oke, nanti kita akan coba praktek caranya. Kemudian ini adalah interpretasi analisis post hoc-nya. Jadi kesimpulannya bisa terdapat perbedaan jumlah rokok yang dihisap per bulan antara kelompok motilitas buruk dan kelompok motilitas baik. Kemudian juga terdapat perbedaan antara jumlah rokok yang dihisap per bulan antara kelompok motilitas sedang dan kelompok motilitas baik. Dan tidak terdapat perbedaan jumlah rokok yang dihisap antara kelompok motilitas buruk dan kelompok motilitas sedang. Ini interpretasinya. Nanti kita akan coba praktek gitu ya. Kemudian ada Friedman, ini adalah contoh kasus Friedman. Apakah terdapat perbedaan kadar testosteron sebelum pengobatan, sesudah pengobatan sebulan, dan sesudah pengobatan 2 bulan pada pasien dengan terapi sulih testosteron? Oke, coba sekarang kalian tebak ya, atau kalian jawab, dia termasuk berpasangan atau tidak berpasangan dengan berapa kelompok? Oke, ini interpretasi uji normalitas ya, sama seperti tadi. Nah, oke, itu saja pengantar dari uji kategorik ya, data nominal dan ordinal. Nanti kita akan coba langsung prakteknya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih.